Kurang ajar, berani berbicara dengan Tuan Muda Yin Xiao. Apakah kamu lelah? Tanda seru. Mendengar ini, Yuan Che langsung berteriak keras, begitu marah dan dipenuhi amarah. Seolah dia tidak sabar menunggu Yin Xiao berurusan dengan bocah berambut ungu di depannya. Namun, itu hanya cibiran untuk Mei Wuyan dan yang lainnya, yang bisa melihat dengan jelas. Yuan Che hanya berpura-pura menunjukkan Yin Xiao itu saja. Di Guts Festive Shen Wuji, semua orang melihat kebrutalan Ziyun, dan sekarang napas Ziyun secara signifikan lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Yuan Che mungkin telah mendapatkan sesuatu, jika dia menembak Ziyun, tidak ada yang mengira dia akan bisa mendapatkannya. Kera kecil, sepertinya kamu memperlakukan kelembutan hati bos sebagai modal sombongmu sendiri. Ziyun melotot, dan cahaya ganas di mata harimau itu tampak berubah menjadi pedang tajam, dan rasa penindasan yang sangat kuat langsung diselimuti oleh yang terakhir. Menghadapi tatapan yang terakhir, entah bagaimana, Yuan Che dari lapisan surgawi keabadian emas bermartabat 9 mau tidak mau mundur selangkah. Ketika dia bereaksi, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia segera mendesak True Origin untuk melawan penindasan ini. Aku tidak tahu apa artinya. Apakah junior dari Golden Immortal 7 Heavenly Layer, masing-masing dan semua orang begitu gila? Tanda seru. Melihat rasa malu Yuan Che, kulit Yin Xiao juga suram, dan di matanya, dia memiliki cahaya dingin yang bergetar. Bermartabat sebagai pembangkit tenaga dari Golden Immortal 9 Heavenly Layer Peak, ditempatkan di tempat Youlan Star Domain, itu benar-benar tak terkalahkan. Siapa yang bisa melihatnya sebagai orang dewasa? Namun, di sini hari ini, selain pistol ibu, ada 2 junior yang berani memanggilnya, serangga bau. Tanda seru. Tanda seru. Dan kedua orang ini tidak lebih dari Golden Immortal 2 Heavenly Layer. Yin Xiao bahkan memiliki beberapa keraguan. Apakah terlalu lama untuk retretnya? Kapan giliran pria Golden Immortal 7 Heavenly Layer menjadi gila? Dunia. Bisakah dunia memutuskan segalanya? Hehe, izinkan saya memberitahu Anda, pria yang mati di tangan Tuan Muda dan bosnya. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang seperti Anda. Alamnya lebih tinggi dari kami. Mata Ziyun tertuju pada Yin Xiao, dan dia langsung menyeringai. Menghadapi pembangkit tenaga listrik dari Golden Immortal 9 Heavenly Layer Peak, dia sama sekali tidak terlihat seperti penindasan yang diharapkan semua orang, tetapi sangat tenang. Saat ini Yin Xiao, senyum di wajahnya menyatu sebanyak mungkin. Memikirkan hal ini, pancaran dingin di matanya bahkan lebih mengganggu. Bodoh-bodoh, kamu terlalu melebih-lebihkan. Suara Shen Leng datang perlahan dari mulut Yin Xiao, dan dalam suara itu, penuh dengan niat membunuh yang dingin yang sulit disembunyikan. Mendengar suara ini, corak Mei Wuyan dan yang lainnya sedikit berubah, dan Yin Xiao ini tampak sedikit kasar. Bermartabat sebagai pembangkit tenaga listrik Golden Immortal 9 Heavenly Layer Peak, sangat dipermalukan oleh Ziyun, yang tidak dapat menahan diri untuk menjadi orang yang pemarah. Saya khawatir saya tidak dapat menahannya. Terlebih lagi bagaimana, temperamen Yin Xiao tidak begitu baik. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika mendapat sedikit kesempatan, kamu bahkan tidak dapat membedakan statusmu? Hari ini, saya akan mengajari Anda untuk mengenali diri sendiri. Tetapi, ini mengharuskan Anda membayar untuk hidup Anda. Bang! Yin Xiaoton nyaris jatuh, dan siluet itu berubah menjadi sinar perak. Pada saat kebangkitannya, kekuatan abadi yang melonjak berjatuhan di sekitar tubuhnya. Satu demi satu paksaan yang kuat tersapu, dan napas semua orang sedikit tidak begitu mulus. Hati-hati! Melihat tembakan Yin Xiao, Qin Yichen dengan cepat mengingatkannya bahwa dia telah menyadari bahwa alam orang ini hanya setingkat kecil lebih tinggi dari Yuan Che. Tetapi kekuatannya bahkan 3 Yuan Toru. Mereka belum tentu lawan mereka. Meskipun Ziyun kuat, menurut Qin Yichen, masih sulit untuk mengalahkan Yin Xiao. Jika dia ingin bersaing dengan orang ini, saya khawatir hanya saudara mereka yang akan bergabung. Bang! Sinar cahaya perak dengan niat membunuh yang dingin, dengan keras ditembakkan ke awan ungu. Jadi sepertinya, itu benar-benar dimaksudkan untuk mengenai Dewa Emas berambut ungu ini di tempat. Bagi Yin Xiao yang sombong dan sombong, hanya dengan darah provokator dia bisa menghapus rasa malunya. Melihat pemandangan ini, mata Qin Yichen membeku, dan tepat ketika dia hendak melakukan tembakan, siluet yang luar biasa tiba-tiba tersentak. Bos, beri aku serangga bau ini. Nada nyaris tidak turun, lengan penuh kekuatan, dengan atmosfer yang keras, tiba-tiba meledak, dihantam dengan keras oleh sinar cahaya perak itu. Bang! Suara besar itu meledak, dan kemudian, angin kencang menyapu, tubuh Ziyun terlempar ke belakang, dan dia menginjak tanah beberapa langkah sebelum dia berhenti. Yang mengejutkan adalah tubuh Yin Xiao juga terguncang beberapa langkah. Meski cahaya perak berkelap-kelip di tubuhnya, sama sekali tidak memalukan seperti Ziyun. Adegan ini masih penuh keterkejutan. Orang ini tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sinar cahaya berkelap-kelip di mata indah Mei Wuyan, dan kejutan yang menyenangkan muncul di wajah cantik itu. Awalnya, dia masih khawatir. Meskipun Ziyun muncul dari pertempuran di peninggalan Dewa Shen Wuji,
Ziyun tidak memiliki modal untuk bersaing dengan Yin Xiao. Menjadi lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jika bukan karena efek jubah perak pada Yin Xiao, kondisinya saat ini pasti tidak akan begitu aman, atau dia akan sama malunya dengan Ziyun. Bagus sekali. Tuan Muda Ziyun pasti punya kesempatan. Saya sudah diselamatkan sekarang. Jika Tuan Muda Ziyun dan Tuan Muda Qin bergabung, Yin Xiao tidak akan murah. Tapi saat ini, mata Butterfly Chongsan dan yang lainnya menyala dengan sentuhan harapan. Siapa bilang 9 puncak lapisan surgawi tidak dapat ditolak? Qin Yichen dan Ziyun, bukankah mereka semua saling bertarung? Meskipun keduanya sedikit tertinggal, Yin Xiao menginginkan 1 lawan 2, dan itu tidak akan pernah mudah. Melihat hasil dari persaingan antara Qin Yichen dan Qin Yichen, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Segera, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum lega. Ziyun berubah menjadi Jackie Chan, dan kekuatan tubuhnya yang berdaging tidak lebih lemah dari Qin Yichen. Apalagi saat ini, Ziyun sepertinya telah mendapatkan banyak peluang. Bahkan jika Yin Xiao ingin membersihkannya, itu tidak mudah. Sial, kesempatan apa yang didapat pria berambut ungu ini? Dan dia bertarung langsung dengan Yin Xiao, bahkan tanpa dikalahkan. Dibandingkan dengan seluruh kelompok Qin Yichen, wajah Yuan Ce jauh lebih jelek. Meskipun Ziyun tidak lemah, setelah dia mendapatkan objek pembagian, dia tidak menganggap itu sebagai ancaman besar baginya. Namun, konfrontasi barusan membuatnya mengerti bahwa jika dia berubah menjadi dirinya sendiri, saya khawatir serangan barusan. Anda harus banyak menderita. Apa kemungkinan Golden Immortal rambut ungu ini telah membuat kemajuan besar? Tanda seru. Tanda seru. Memikirkan hal ini, Yuan Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Jika bukan karena Qin Yichen dan Ziyun, kesempatan itu seharusnya menjadi miliknya.